Qin Chen mencibir dan mengabaikannya, dia hanya merasakannya dengan hati-hati. Saat dia melangkah lebih dalam, Qin Chen dengan jelas merasakan energi iblis samar perlahan keluar dari kedalaman area terlarang. Energi iblis ini sangat murni dan mengandung jalan surga yang sebenarnya di dunia iblis, membuat sumber iblis di tubuh Qin Chen bergetar. Sumber jiwa iblis pasti ada jauh di dalam area terlarang ini. Gumam Qin Chen berjalan masuk, sementara Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun mengikuti Qin Chen dengan waspada, selalu memperhatikan sekeliling mereka. Melihat Qin Chen dan yang lainnya berjalan masuk, seorang leluhur berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Tahta, jika mereka masuk lebih jauh, tempat itu akan benar-benar terlihat." Kaisar Tahta menatap Qin Chen dengan mata menyipit dan mendengus dingin, "Biarkan saja mereka pergi. Saya belum membuka tempat itu selama bertahun-tahun. Apalagi yang bisa mereka temukan?" Sepanjang jalan, dia mengamati Qin Chen dan menebak identitas Qin Chen. Siapa ini? Mengapa bisa kedua orang kuat seperti Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun mengikutinya? Mungkinkah dia adalah pewaris kekuatan tertinggi di benua gelap? Tapi bagaimana orang seperti itu dan kekuatan itu bisa dengan mudah membiarkan satu sama lain datang ke benua Heiyu ini? Ini aneh. Gumam Kaisar Tahta terus menebak-nebak dalam pikirannya. Dan tepat setelah Qin Chen dan yang lainnya masuk lebih dalam, tiba-tiba, nafas tak kasat mata datang dari kehampaan di kejauhan. "Tuan, itu adalah aura sumber jiwa iblis, perangkat sumber jiwa iblis pasti ada di depan." Di dunia kekacauan, Lord of Abyss Demon merasakan kekuatan ini, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Akhirnya menemukannya, gumam Qin Chen, dan dia bergerak maju perlahan. Di depan, aura gelap yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan akhirnya, penghalang besar muncul di depan Qin Chen. Ada pola sihir yang tak terhitung jumlahnya yang tertinggal di penghalang ini, memancarkan aura yang membuat Qin Chen berdenyut. Perasaan bahaya yang kuat melekat di hati Qin Chen. Penghalang ini pasti berpotensi merugikan Qin Chen. Dan di pinggiran penghalang hitam pekat ini, larangan gelap yang mengerikan berkedip-kedip, seperti rantai, melilit seluruh penghalang. Dari penghalang itu, aura gelap yang menakutkan keluar. Ini adalah larangan gelap. Larangan gelap ini terus-menerus menghabiskan energi iblis di dalam penghalang, tetapi energi iblis di dalam penghalang masih diperbaiki, sepertinya tanpa akhir. Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun melihat ke penghalang di depan mereka dan menghirup udara dingin. Jauh di dalam tanah terlarang yang gelap ini, ada harta karun seperti yang dikatakan Tuan. Qin Chen menekan kegembiraannya dan terbang menuju penghalang dalam sekejap. Tiba-tiba, seorang leluhur bergoyang dan datang tepat di depan Qin Chen, berkata dengan dingin, "Tuan, berhenti." "Apa maksudmu?" ucap Qin Chen mengerutkan kening. "Huff, apa maksudmu? Kamu ingin memasuki area terlarang yang gelap, kami sudah mengizinkanmu masuk, tapi tempat ini sangat penting. Ini adalah tempat yang sangat kritis jauh di dalam area terlarang kami, jadi lebih baik kamu tidak menerobos masuk." Ucap leluhur itu mendengus dingin. "Bagaimana jika saya bersikeras untuk masuk?" ucap Qin Chen mencibir, dan berdengung, niat membunuh langsung melonjak dari tubuhnya. Leluhur itu mendengus dingin, "Hanya denganmu." Tekanan tertinggi langsung ditekan. "Lancang," ucap Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun mendekat. Keduanya memancarkan aura luar biasa pada saat bersamaan, mengelilingi mereka. Melihat ini, leluhur Anlei dan yang lainnya di samping mengecilkan pupil mereka dan mendekatinya. Satu demi satu, pembatasan di depan mereka adalah keberadaan leluhur kegelapan ini, yang telah menghabiskan ratusan juta tahun untuk mencoba memecahkannya. Bagaimana Qin Chen dan yang lainnya bisa dengan mudah masuk? Untuk sementara waktu, kedua belah pihak berselisih. Saat ini, Kaisar Tahta berkata dengan suara yang dalam, "Biarkan dia lewat." "Tuanku," ucap para leluhur memandang dengan tidak percaya. "Jika dia ingin pergi, biarkan saja dia pergi. Bisakah dia benar-benar menerobos masuk?" ucap Kaisar Tahta mencibir, "Anak muda, penghalang itu sangat berbahaya. Jika kamu mendekat dengan gegabah, hidup atau matimu tidak pasti. Jangan salahkan aku karena mengingatkanmu sebelumnya." Banyak leluhur yang terkejut, dan langsung mengerti maksud Kaisar Tahta. Mereka tidak bisa menahan tawa. Ya, itu karena mereka terlalu gugup.
Penghalang klan iblis ini dibangun oleh leluhur Yuan Mo saat itu. Mereka telah menghabiskan ratusan juta tahun, tetapi mereka tidak pernah sepenuhnya menembusnya. Bagaimana orang-orang di depan mereka bisa masuk? Hahaha, tuanku benar. Jika ingin lebih dekat, mendekat saja ke sana. Aku hanya khawatir kamu tidak akan bisa mendekat. Huff, aku mencoba menghentikanmu karena aku punya niat baik, tapi kamu memperlakukanku seperti keledai karena niat baikku. Ucap para leluhur kegelapan semuanya mencibir dan memberi jalan pada saat yang bersamaan. Mereka semua memandang Qin Chen dengan santai, ingin melihat lelucon Qin Chen. Tidak bisa mendekat. Ucap Qin Chen tampak acuh tak acuh dan tidak banyak bicara, dia hanya bergoyang dan dengan cepat bergerak menuju penghalang. Saat Qin Chen terus mendekat, aura iblis yang memancar dari penghalang menjadi semakin kuat, dan gelombang aura iblis yang mengerikan berdampak pada Qin Chen, menyebabkan darah di tubuh Qin Chen terus melonjak. Di samping itu, Si Kong Zhen dan Li Yuan Zizun juga mengubah ekspresi mereka, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka merasa sulit untuk menghidupi diri mereka sendiri di bawah kekuatan ini. Ini adalah penghalang yang dibuat oleh leluhur Yuan Mo saat itu. Siapakah leluhur Yuan Mo? Meskipun ini bukan hal yang baik, ini sangat kuat dan tidak ada apa-apanya dalam hal kekuatan. Bagaimana Si Kong Zhen dan Li Yuan Zizun bisa melawan? Melihat ekspresi dan sosok tersandung Si Kong Zhen dan yang lainnya, sarkasme di sudut mulut leluhur An Lei dan yang lainnya menjadi lebih intens, seolah-olah mereka sedang melihat tiga badut. Tuan, aura penghalang ini terlalu mengerikan. Jika Anda mendekatinya dengan gegabah, saya khawatir. Tidak lama kemudian, mereka bertiga sampai di penghalang, Si Kong Zhen berkata dengan ekspresi berubah. Mereka merasakan nafas yang cukup membuat mereka tercekik, dan menjadi sulit bernapas. Tidak masalah, ucap Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat penghalang di depannya. Dari penghalang tersebut, Qin Chen merasakan nafas yang kuat dari dunia iblis, dan pada saat yang sama merasakan perasaan yang akrab. Hal ini membuat Qin Chen bertanya-tanya, mungkinkah itu karena pohon iblis 10.000 dunia? Jika tidak, bagaimana bisa ada perasaan yang begitu familiar? Saat dia selesai berbicara, telapak tangannya telah menyentuh penghalang. Penghalang itu meledak seketika, dan aura mengerikan melanda, memaksa Si Kong Zhen dan Li Yuan Zizun tersandung mundur, memuntahkan darah dari mulut mereka, dan warna mereka berubah. Itu hanya nafas, dan keduanya terluka. Hahaha. Di sampingnya, banyak leluhur kegelapan tertawa. Apakah kedua orang idiot ini benar-benar berpikir bahwa penghalang itu begitu mudah untuk didekati? Namun, sebelum tawa mereka berhenti, suasana di lapangan tiba-tiba menjadi aneh. Tawa itu berangsur-angsur mengeras, dan semua orang memandang ke depan dengan tatapan kosong. Semua orang terkejut. Qin Chen, yang memegang tangannya pada penghalang, tidak terguncang oleh dampaknya. Dia dikelilingi oleh lingkaran cahaya hitam, yang tampaknya kebal terhadap dampak energi iblis, memungkinkan dia untuk menahan gelombang energi iblis ini. Pada saat ini, Qin Chen menekan tangan kanannya pada penghalang di depannya, dan kekuatan penghalang menyebar dan beredar dengan liar, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Kekuatan lapisan penghalang melonjak, tetapi Qin Chen tetap tidak bergerak seperti batu di ombak. Ada lapisan kekuatan gelap dan aneh yang mengalir di sekujur tubuhnya, seperti seberkas cahaya hitam yang berlarian, menahan invasi penghalang iblis ini. Di kejauhan, leluhur An Lei dan orang lain yang melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri, semuanya memiliki ekspresi gemetar dan ngeri. Mereka tidak dapat memahami betapa mengerikannya penghalang iblis ini. Selama ratusan juta tahun, mereka telah mencoba yang terbaik untuk menerobos penghalang iblis ini, tetapi mereka hanya memperoleh kekebalan dan pemahaman tertentu tentang penghalang iblis. Namun mereka akan tetap terluka akibat dampak energi iblis ini. Tapi bagaimana dengan pemuda di depannya? Tanpa cedera, bagaimana mungkin pemandangan seperti itu tidak mengejutkan mereka? Apakah ini kekuatan klan iblis? Di kejauhan, Kaisar Tahta berpikir, ini adalah kekuatan klan iblis. Orang ini memiliki kendali luar biasa atas dao surgawi klan iblis di alam semesta ini. Dia dapat mengimbangi dampak energi iblis pada penghalang klan iblis. Tapi bagaimana dia melakukannya? Apakah orang ini sudah memahami jalan dao surgawi sejak dia masih dalam kandungan ibunya?
Beberapa leluhur kegelapan juga mengerutkan kening dan melihat petunjuknya. Jika bukan karena sumber kegelapan yang sangat murni di tubuh Qin Chen, mereka bahkan akan berpikir bahwa Qin Chen adalah iblis di alam semesta ini. Di depan penghalang iblis, Qin Chen meletakkan tangan kanannya di atas penghalang. Gelombang kekuatan besar melanda. Di antara alis Qin Chen, mata ciptaan terbuka. Dalam sekejap, batasan luar biasa muncul di depan mata Qin Chen. Batasan ini sangat rumit dan membuatnya merasa terpesona. Hati Qin Chen bergerak, dan aliran energi iblis ditembakkan, mencoba untuk memecahkan batasan tersebut. Namun, batasan tersebut sangat rumit. Bahkan dengan pencapaian Qin Chen dalam batasan tersebut, dia tidak dapat melihat petunjuk dari batasan tersebut dalam waktu singkat. Di kejauhan, ketika Kaisar Tahta dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mata mereka tidak bisa menahan untuk tidak berkedip. "Tuanku, apa yang dilakukan anak ini? Apakah dia mencoba melanggar batasan di depannya?" ucap seorang leluhur berkata dengan ragu. "Kita telah mencoba mendobrak batasan ini selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah bisa mendobraknya. Bagaimana anak ini bisa melanggarnya?" Merasa benar sendiri," ucap salah satu leluhur mencibir dengan nada menghina. Kaisar Tahta menyipitkan matanya, "Biarkan dia mencoba, toh tidak akan ada kerugian." "Hanya dia," ucap yang lain mencibir, jelas tidak percaya bahwa Qin Chen dapat melanggar batasan ini, tetapi karena Kaisar Tahta mengatakan demikian, mereka secara alami tidak akan menghentikannya. Ini adalah batasan yang telah mereka usahakan selama ratusan juta tahun untuk tidak dilanggar. Apakah anak ini mengira dia bisa melanggarnya dengan mudah? Di depan penghalang terbatas, Qin Chen memutar mata penciptaan, terus-menerus mengaktifkan energi iblis, kekuatan energi iblis, mencoba menemukan kelemahan di penghalang, tetapi tidak peduli bagaimana Qin Chen mencari, penghalang itu hampir tidak ada cacat yang ditemukan. Qin Chen segera mengirim pesan ke dunia kekacauan, "Senior Hong Huang, Suehe Sengsu, dapatkah Anda melihat petunjuknya?" Hong Huang Zulong berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak Qin Chen, penghalang ini sangat kuat. Ini seharusnya menjadi penghalang tingkat puncak. Bahkan jika saya ingin menghancurkannya di masa kejayaan saya, itu tidak akan mudah dan akan memakan waktu." Suehe Sengzu mengangguk, penghalang ini seharusnya diintegrasikan dengan bagian dari sumber leluhur iblis abis. Jika Anda ingin menghancurkannya, sangat tidak mungkin menggunakan kekuatan eksternal. Mendengar ini, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini menyusahkan. Pada saat ini, Lord of Abyss Demon buru-buru berkata, "Tuan, ini adalah batasan asal khusus yang ditetapkan oleh leluhur. Jika Anda ingin melanggarnya, selain menggunakan kekuatan eksternal, hanya ada satu cara, yaitu dengan menggunakan kekuatan asal sebenarnya dari klan Iblis Abis, untuk memperkuat dan memperluas penghalang ini, dan kemudian secara diam-diam menyerbu penghalang ini dan mencari terobosan. Penghalang ini adalah batasan yang tumbuh dengan sendirinya. Begitu mereka bersentuhan dengan sumber paling murni dari klan Iblis Abis, mereka secara otomatis dapat memperkuat penghalang tersebut. Penghalang ini bahkan dapat menyerap hukum surgawi klan iblis dari kehampaan sepanjang waktu. Dalam proses perluasan, inti dari penghalang secara alami akan muncul di hadapan Anda. Pada saat itu, Anda hanya perlu menggunakan kekuatan pohon iblis 10.000 dunia untuk meninggalkan bekas di atasnya, dan kemudian Anda dapat memahami sepenuhnya struktur penghalang dan memecahkannya. Ucap Lord of Abyss Demon menjelaskan secara detail. Mata Qin Chen langsung berbinar. Mungkin itu sebuah cara. Kalau begitu, kamu mendesak sumber iblis abisal untuk membantuku melanggar larangan ini. Tangan kanan Qin Chen langsung menyentuhnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam mendesak pohon iblis 10.000 dunia. Di dunia kekacauan, sumber murni iblis abisal dari Lord of Abyss Demon mengikuti lengan Qin Chen dan langsung memasuki penghalang terbatas di depannya. Ketika sumber murni iblis abisal bersentuhan dengan penghalang energi iblis di depannya, dengan keras, penghalang itu dengan cepat menyerap kekuatan asli yang ditanamkan oleh Qin Chen. Qin Chen segera mengintegrasikan kekuatan pohon iblis 10.000 dunia ke dalam sumber ini. Qin Chen merasakan bahwa kekuatan pohon iblis 10.000 dunia, disertai dengan sumber iblis abisal, dengan cepat memasuki penghalang energi iblis dan bergabung dengan penghalang energi iblis. Segera,
Semua struktur pembatas dari penghalang iblis ini langsung muncul di benak Qin Chen. Menemukannya, gumam Qin Chen tiba-tiba menunjukkan kegembiraan di matanya. Ketika kekuatan pohon iblis 10.000 dunia sepenuhnya terintegrasi dengan penghalang energi iblis ini. Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan kekuatan pohon iblis 10.000 dunia. Seluruh penghalang energi iblis tiba-tiba bergetar, dan sinar cahaya cemerlang langsung melonjak ke langit. Rune rumit dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya meledak seketika dari penghalang energi iblis. Itu adalah, di kejauhan, Kaisar Tahta dan yang lainnya tiba-tiba membuka mata lebar-lebar, memperlihatkan ekspresi ketidakpercayaan dan kengerian. Antara langit dan bumi, pilar cahaya iblis yang mengerikan melesat ke langit, dan seluruh area terlarang yang gelap bergemuruh. Kaisar Tahta dan yang lainnya benar-benar tercengang. Leluhur Anlei dan yang lainnya gemetar tak percaya. Penghalang energi iblis di depannya melonjak, dan segalanya berubah, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Penghalang energi iblis ini perlahan-lahan dirobek oleh Qin Chen. Dari celah tersebut, gelombang energi iblis yang mengejutkan melonjak dan menyerang Qin Chen dengan gila, dan kekuatan di dalamnya dengan cepat membungkus Qin Chen, sepertinya menelan Qin Chen sepenuhnya. Energi iblis ini sangat kuat, dan begitu lolos, tampaknya akan merusak dunia. Pada saat yang sama, celah yang dibuka oleh Qin Chen perlahan-lahan menutup di bawah pengaruh energi iblis. Anak ini benar-benar berhasil menembus penghalang energi iblis. Bagaimana mungkin? Gumam Kaisar Tahta menunjukkan ekspresi terkejut. Apa yang kalian lakukan sambil berdiri diam? Mengapa kalian tidak mengambil tindakan untuk menghentikan energi iblis ini? Melihat kerumunan yang tertegun, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berteriak. Pada saat yang sama, Qin Chen terus membuat gerakan tangan, satu demi satu. Simbol sihir sederhana dan kompleks langsung mengalir ke penghalang iblis dan berubah menjadi rantai, menghalangi energi iblis. Melihat ini, Shikong Zhen dan Lin Yuan Zizun buru-buru melangkah maju. Gerbang batu Lin Yuan dan istana iblis Kun dengan cepat terbang keluar. Dua harta karun tertinggi berubah menjadi banyak bayangan hantu dalam sekejap, tiba-tiba menghalangi penghalang energi iblis. Gelombang energi iblis menghantam istana iblis Kun dan gerbang batu Lin Yuan dengan ganas, menyebabkan Shikong Zhen dan Lin Yuan Zizun mundur terus-menerus, dengan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Qin Chen menoleh, melihat ke Kaisar Tahta, dan berkata dengan dingin, "Tahta, mengapa kalian masih belum mengambil tindakan? Apakah Anda ingin melihat penghalang iblis ini ditutup? Kalian telah mencoba membuka penghalang iblis ini di sini selama bertahun-tahun, seharusnya ada banyak tata letak bukan? Apa yang membuat Anda ragu ketika ada kesempatan?" Pupil Kaisar Tahta menyusut dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Lakukan." Setelah kata-kata itu jatuh, dia memimpin dan melihat di kaki langit tanah terlarang yang gelap ini, rantai yang semuanya berwarna hitam pekat tiba-tiba muncul. Rantai satu api gelap yang menyala-nyala meledak dari tanah terlarang yang gelap, dan dalam sekejap, pembatasan mengerikan pada penghalang iblis di depannya telah terjerat. "Tuanku," ucap leluhur Anlei dan yang lainnya berkata dengan kaget. "Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak mengambil tindakan?" Ucap Kaisar Tahta berkata dengan suara dingin, "Tidak bisakah kalian semua melihat peluang bagus seperti ini?" Dia terkejut dan menatap Qin Chen. Selama ratusan juta tahun, orang-orang ini telah berdiri di sini hanya untuk membuka penghalang iblis ini, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Tetapi sekarang, Qin Chen telah melakukan semuanya sekaligus, yang membuat mereka terkejut. Dia terkejut, tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak boleh melewatkan kesempatan seperti itu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidupnya. Oleh karena itu, dalam sekejap, dia menerapkan batasan paling kuat yang telah dia buat di sini dalam ratusan juta tahun. Serangkaian batasan gelap yang mengerikan datang seketika untuk menghentikan penghalang energi iblis. Leluhur Anlei dan yang lainnya juga terbangun pada saat ini dan mengetahui kunci dari masalah ini, dan mereka semua segera mengambil tindakan. Dalam sekejap, rantai kegelapan menembus langit dan berubah menjadi jaring padat, terus-menerus menghalangi penutupan penghalang energi iblis. Kesempatan bagus. Rusak. Pelangi ilahi mekar di mata Qin Chen. Di antara alisnya, mata penciptaan tiba-tiba aktif. Semua pemandangan di depannya muncul di benaknya,
termasuk struktur penghalang iblis, serta banyak batasan dan rantai gelap. Semuanya berada di bawah kendali penuhnya. Pergi, ucap Qin Chen berteriak tajam, dan sumber kegelapan di tubuhnya tiba-tiba meletus, mengalir langsung ke rantai gelap itu. Di rantai gelap ini, cahaya rune yang menyilaukan langsung meledak, dan dalam raungan yang keras, penghalang energi iblis itu terbuka sedikit demi sedikit. Dapat dilihat bahwa pintu masuk penghalang energi iblis terbuka sepenuhnya, dan pusaran gelap muncul di depan semua orang, mengarah langsung ke kedalaman penghalang energi iblis. Pintu masuk penghalang akhirnya terbuka sepenuhnya. Dan saat pintu masuk penghalang terbuka, di tanah leluhur abisal, pemimpin klan iblis abis, Ero Yuan Zizun, memimpin banyak ahli untuk terus mencari kemana-mana di dalam jurang. Sejumlah master iblis berkumpul di sini, masing-masing dari mereka adalah master tertinggi. Mereka adalah banyak master iblis tingkat tinggi yang datang ke sini mengikuti perintah Ero Yuan Zizun. Terus cari mereka inci demi inci. Aku tidak percaya, orang-orang ini bisa terbang. Aku harus menemukannya pemimpin klanku. Teriak Ero Yuan Zizun memiliki mata yang dingin dan berkata dengan tegas kepada para master iblis ini. Mengikuti perintah leluhurnya, dia mencari tentara Zhengdao yang menghancurkan rencana lautan Dewa Iblis Kekacauan, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka tidak tertangkap. Sebaliknya, dia kehilangan Balrog Zizun dan yang lainnya satu demi satu. Bagaimana bisa Ero Yuan Zizun tidak marah? Begitu leluhur kembali, dia pasti tidak akan bisa lolos dari hukuman. Aura tertinggi yang mengerikan dengan gila-gilaan mencari kemana-mana di jurang ini. Tapi tiba-tiba, kekuatan Dao Surgawi klan iblis bergetar sedikit, dan kekuatan tak terlihat menyebar ke seluruh dunia iblis, yang langsung dirasakan oleh Ero Yuan Zizun. Ekspresi Ero Yuan Zizun berubah, dan dia melihat ke arah langit yang jauh dengan ngeri. Dari sanalah fluktuasi itu berasal, dan di sanalah wilayah klan iblis abis mereka berada. Penjara iblis neraka, gumam Ero Yuan Zizun menundukkan kepalanya, dan sebuah tiang hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Ada garis-garis rumit pada larangan hitam ini, yang terus berkedip-kedip. Di dalam tiang hitam itu, aliran udara melonjak. Ketika bergerak, bagian dalam kristal mulai bocor keluar. Serangkaian retakan muncul. Penghalang yang dipasang oleh leluhur kita di penjara iblis neraka telah dihancurkan oleh orang lain. Tidak mungkin. Siapa sebenarnya yang bisa menghancurkan penghalang yang dibuat oleh leluhur kita? Ini sama sekali tidak mungkin. Mungkinkah anggota klan kegelapan menerobos larangan leluhur? Bagaimana mungkin? Leluhur pernah mengatakan, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan anggota klan gelap di benua Heiyu, mustahil untuk menembus larangannya. Gumam Ero Yuan Zizun tampak ngeri. Segalanya sedang dalam masalah. Sebagai pemimpin klan iblis abis, dia secara alami menyadari tata letak leluhurnya. Untuk mendapatkan kepercayaan dari klan kegelapan, leluhurnya dengan sengaja mengubah penjara iblis neraka menjadi benua Heiyu tempat para anggota klan kegelapan dapat bertahan hidup. Inti dari transformasi benua Heiyu adalah perangkat sumber jiwa iblis. Dengan artefak sumber jiwa iblis di sini, mereka, klan iblis abis, tidak perlu khawatir klan kegelapan akan berbalik melawan mereka. Namun kini, penghalang yang menjaga sumber jiwa iblis di penjara iblis tak terbatas telah dipatahkan. Hal ini membuat Ero Yuan Zizun tidak bisa tidak terkejut dan marah. Tuan Ero Yuan, kami belum menemukan jejak orang-orang yang Anda sebutkan itu. Pada saat ini, master tertinggi dari klan iblis laut datang ke Ero Yuan Zizun dan berkata dengan hormat.